Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesal Fadan Ansori. Saya dari Prodi MPI angkatan 2024 akan mempresentasikan bagaimana kita bisa meneladani kepemimpinan Rasulullah dalam dunia pendidikan. Rasulullah mempunyai 4 sifat, yaitu sifat siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Sifat-sifat Rasulullah yang pertama adalah siddiq. Siddiq adalah jujur. Rasulullah selalu menjunjung tinggi kejujuran dalam perkataan dan perbuatan. Dalam konteks pendidikan, kejujuran penting bagi seorang pemimpin pendidikan, seperti kepala sekolah, dosen, dan guru. Agar menjadi panutan moral bagi peserta didik dan rekan kerja, kejujuran melahirkan kepercayaan dan kredibilitas. Yang kedua adalah sifat amanah. Amanah adalah dapat dipercayai. Rasulullah selalu mendapati janji dan bertanggung jawab atas amanah yang diembannya. Pemimpin pendidikan yang amanah akan menjaga integritas lembaganya, mengelola sumber daya dengan baik, dan menunaikan tugas tanpa kecurangan. Yang ketiga adalah sifat tabligh. Tabligh yang artinya menyampaikan. Rasulullah menyampaikan kebenaran dan ilmu tanpa menyembunyikan sedikit pun. Dalam dunia pendidikan, sifat tabligh berarti menyampaikan ilmu dengan tulus, membuka ruang dialog, dan mengedukasi dengan penuh kasih. Yang keempat adalah sifat fatonah yang artinya cerdas. Kecerdasan Rasulullah tampak kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Pemimpin pendidikan harus fatonah, yaitu mampu berpikir kritis, analitis, dan inovatif dalam menghadapi tantangan pendidikan modern seperti saat ini. Poin yang kedua adalah empati dan kasih sayang. Empati dan kasih sayang dalam kepemimpinan. Rasulullah dikenal sebagai pemimpin yang penuh empati dan kasih sayang. Beliau memperlakukan sahabat, umat, bahkan musuh dengan kelembutan hati dan adab yang tinggi. Dalam konteks kepemimpinan pendidikan, empati dan kasih sayang menjadi dasar hubungan antara pemimpin dan bawahnya, atau antara guru dan murid. Pemimpin yang empatik mampu memahami kebutuhan yang kesulitan pada orang lain, sehingga tercipta suasana belajar dan manusiawi, harmonis, dan produktif. Kasih sayang Rasulullah membangun loyalitas dan cinta pada pengikutnya. Hari ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang lembut justru menghasilkan ketaatan dan keikhlasan dalam bekerja serta belajar. Poin yang selanjutnya adalah kemandirian dan ketegasan. Kemandirian dan ketegasan Rasulullah SAW menunjukkan sikap mandiri dan tegas sejak muda, baik dalam berdagang maupun dalam berdakwah. Beliau tidak mudah bergantung pada orang lain dan berani mengambil keputusan meskipun menghadapi risiko besar. Dalam konteks kepemimpinan modern, termasuk di bidang pendidikan, sikap ini sangat relevan. Pemimpin pendidikan harus berani mengambil keputusan yang adil dan berpihak pada kebenaran meskipun tidak populer. Kemandirian berpikir dan ketegasan bertindak membantu menciptakan lembaga pendidikan yang disiplin, berintegritas, dan visioner. Yang ketiga adalah kepemimpinan melalui teladan. Rasulullah SAW tidak hanya memerintah dengan kata-kata, tetapi juga menjadi teladan nyata bagi para sahabatnya. Beliau menunjukkan integritas, kesederhanaan, kejujuran, dan ketekunan yang menjadi contoh nyata bagi umatnya. Dalam dunia pendidikan, kepemimpinan melalui keteladanan merupakan cara paling efektif untuk membentuk karakter peserta didik.
Seorang guru atau pemimpin lembaga pendidikan yang disiplin, jujur, dan adil akan secara tidak langsung menanamkan nilai-nilai tersebut kepada seluruh anggota komunitas pendidikan. Teladan bukan hanya tentang ucapan dan tentang konsistensi antara nilai dan tindakan. Kesimpulannya adalah kepemimpinan Rasulullah SAW merupakan model ideal bagi setiap pemimpin, terutama di bidang pendidikan. Nilai siddiq, amanah, tabligh, fatonah, disertai empati, kasih sayang, kemandirian, ketegasan, dan keteladanan adalah prinsip universal yang relevan sepanjang masa. Implementasinya dalam pendidikan akan melahirkan sistem yang berorientasi pada nilai moral dan kemanusiaan, bukan sekadar pencapaian akademik tetapi juga pembentukan akhlak dan karakter. Baik, sekian dari saya. Cuman itu yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.